Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujtahidul Haqmayunda. Saya dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi subnetting dari mata kuliah jaringan komputer. Apa itu subnetting? Subnetting adalah alamat IP dari suatu network berskala besar dapat dipecah menjadi subnetwork dengan skala yang lebih kecil. Mengapa subnetting diperlukan? Ini karena di dalam jaringan komputer, setiap host di dalam jaringan mengirimkan pesan broadcast atau pesan berantai untuk mengetahui MAC address dan layanan DHCP. Kinerja jaringan akan lambat jika jumlah lalu lintas broadcast tersebut signifikan di dalam jaringan, karena setiap perangkat di dalam jaringan tersebut harus menerima dan memproses paket broadcast. Manfaat subnetting yaitu mengurangi lalu lintas jaringan. Dalam satu jaringan, setiap perangkat saling berbagi informasi mengenai kondisinya. Dengan subnetting dapat mengurangi lalu lintas paket di setiap segmen jaringan. 2. Optimasi performa jaringan. Dampak berkurangnya traffic meningkatkan performa jaringan dan perangkatnya. 3. Memudahkan manajemen jaringan. Jaringan yang lebih kecil lebih mudah diatur dan keamanan jaringan pun lebih terjaga. Mampu memfasilitasi jangkauan jaringan yang lebih luas untuk menjangkau area yang luas. Akan lebih efisien menghubungkan beberapa kelompok jaringan kecil daripada membuat satu jaringan yang besar. Konsep yang menyertai subnetting, network mask, atau istilah lengkapnya subnetwork mask atau disingkat netmask, digunakan untuk menginterpretasikan secara lokal satu bagian alamat jaringan. Classless interdomain routing atau CIDR menghindari penggunaan kelas A, B, dan C dengan cara memberi network prefix dengan panjang tertentu yang menandakan jumlah bit sebagai network ID. Selanjutnya, network mask. Netmask secara mudah diperoleh dengan cara mengubah semua bit pada bagian jaringan menjadi 1 dan mengubah semua bit pada bagian host menjadi 0. Dengan demikian, untuk alamat IP kelas A, B, dan C dapat ditentukan networknya sebagai berikut. Di sini untuk kelas A, di mana network ID-nya adalah 255, lalu host ID-nya ini adalah 3 segmen, yaitu 0.0.0. Jadi untuk network ID akan diubah menjadi 1, bit 1, dan untuk host ID diubah menjadi 0. Untuk kelas B di sini adalah 2 segmen pertamanya, yaitu adalah network ID, maka diubah menjadi 255. Untuk kelas C, 3 segmen pertamanya itu merupakan network ID. Lalu yang segmen keempatnya juga host ID. Berikut menurut desimalnya. Network ID diisi dengan 1 dengan bit 1, host ID diisi dengan bit 0. Classless interdomain routing atau CIDR diperkenalkan pada tahun 1992 oleh IETF. CIDR menghindari penggunaan kelas dengan cara memberi network prefix dengan panjang tertentu yang menandakan jumlah bit sebagai network ID. Misalnya subnet mask default kelas A yaitu 255.0.0.0, ini berarti bahwa byte pertama dari subnet mask adalah 1, jadi 1111. Menurut konsep CIDR, Anda perlu menghitung semua bit 1 untuk mengetahui netmask Anda. 255.0.0 dianggap sebagai prefix 8. Notasi garis miring berarti banyak 1 bit yang diaktifkan. Bahwa subnet mask terbesar yang tersedia atau terlepas dari kelas alamatnya hanya boleh sampai 30, karena kita harus menyimpan paling sedikit 2 bit untuk host. Tata cara subnetting, yang pertama kita menentukan jumlah subnetnya. Jumlah subnet di sini sama dengan 2 pangkat X, di mana X-nya adalah jumlah bit 1 pada netmask-nya. Misalnya di sini adalah 110000. Lihat angka satunya menghasilkan 2.
2.2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host, tentukan jumlah host 2 pangkat C dikurang 2. Y adalah jumlah bit 0 dalam netmask, misalnya 11000000. Maka kita harus melihat angka 0, jumlah angka 0-nya. Di sini jumlah angka 0-nya yaitu 6. Maka menghasilkan Y-nya 6. Maka dimasukkan ke rumus 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host per subnet. 3 subnet yang valid. Blok subnet sama dengan 256 dikurang subnet mask. Misalnya subnet mask 192, maka ukuran bloknya yaitu 256 dikurang 192, hasilnya 64. Nah, menghitung dari 0 dari 0 dalam blok 4 sampai mencapai nilai subnet masknya, maka subnet masknya adalah 064 lalu ditambah lagi 64 menjadi 128. Lalu 128 ditambah 64, hasilnya 192, maka subnetnya adalah 064 128 192. Lalu 4 broadcast address. Alamat broadcast selalu satu nomor sebelum subnet berikutnya. Misalnya subnet 064 128 192. Subnet 0 memiliki alamat broadcast 63 karena subnet berikutnya adalah 64. Begitu pula dengan subnet 4, alamat broadcastnya adalah 127 karena subnet berikutnya adalah 128. Alamat broadcast dari subnet terakhir selalu 255. 5. Host valid. Host yang valid adalah nomor IP di antara alamat IP subnet dan alamat IP broadcast. Misalnya jika 64 adalah nomor subnet dan 127 adalah alamat broadcast, maka 65 sampai 126 adalah rentang host yang valid. Jika subnetnya 0, maka host yang valid adalah 1 sampai 62 karena 63 merupakan alamat broadcast. Contoh, kita mempunyai alamat jaringan 192.168.100.0, prefixnya 25, alamat jaringan kelas C dengan netmask 255.255.128, tentukan jumlah subnetnya. Di sini 255.128 kita ubah ke desimal yaitu seperti ini. Dengan di sininya 1 berarti prefixnya 25. Di sini 8, 16, 24, 25 ya. Karena 128 ada 1 bit pada segmen terakhir ini, jawabannya adalah jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 1, di mana satunya itu jumlah bit satunya dalam terakhirnya ini, maka sama dengan 2. Nah, lalu jumlah host per subnet kita melihat dari angka 0 di dalam host ID, jumlahnya adalah 7, jadi persamaannya akan menjadi 2 pangkat 7 min 2 sama dengan 126 host. Subnet yang valid. Subnet yang valid ini kita menghitung blok subnetnya. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 128. 128 kita dapatkan dari sini. Kita akan mulai dari 0 dan menghitung ukuran blok berikutnya. Jadi 0 ditambah 128 itu subnetnya 128. Lalu kita menentukan alamat host dan broadcast yang valid. Di sini ada 2 subnet, titik 0 dan titik 128. Untuk subnet 0, host pertamanya yaitu titik 1, host terakhirnya yaitu titik 126, untuk broadcastnya yaitu titik 127. Kemudian masuk ke subnet berikutnya yaitu titik 128, host pertama 129, host terakhir 254. Lalu broadcastnya yaitu 255.
Selanjutnya ada yang namanya variable length subnet mask. Adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyak jumlah host di setiap subnet tersebut. Konsep ini sama membagi jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil, bertujuan untuk menggunakan blok alamat yang ada seefisien mungkin. Prinsip VLSM ini mematai jumlah kebutuhan host dari setiap jaringan, mulailah dari jaringan dengan jumlah host terbanyak, mulai dari alamat jaringan 0, ambil dari jaringan kedua terbanyak, dan seterusnya. Di sini ada contohnya, di sini ada jaringan 192.168.10.0, di mana ada di sini ada 25 host, 6 host, 12 host, dan 2 host. Yang pertama kita lakukan adalah urutkan jaringan dari yang terbesar ke yang kecil, yaitu LAN 1 yaitu 25 host yang ini, LAN 2 12 host ini, kemudian LAN 3 6 host, lalu yang router 2 host. Kita mulai dengan menghitung IP untuk LAN 1, yaitu 25 host. Karena kita hanya butuh 25 host, maka kita tentukan subnet mask yang memiliki host lebih dari 25. Dilihat dari tabel di atas, yang terpenuhi adalah 27. Karena di sini jumlah hostnya adalah 30 host dengan subnetnya yaitu 255, 254. Network ID 192.168.10.0, rentang hostnya adalah 192.1 sampai titik 30 dengan subnet masknya 70 untuk LAN 1. Untuk LAN 2, karena LAN 2 ini membutuhkan banyak hostnya yaitu 12 host, maka kita mencari yang lebih dari 12 host yaitu adalah 14, karena kalau ke 30, kalau kita memilih 30 itu akan terlalu memakan banyak ruang, maka kita memilih yang 14, di mana format CIDR-nya yaitu 28. Dengan subnetnya yaitu 255.255.255.240. Maka network ID 192.168.10.32 dengan rentang host titik 33 sampai titik 46 dengan subnet mask 28. Untuk LAN 3 membutuhkan 6 host. Di sini kita melihat ada yang terpenuhi adalah format CIDR 29 dengan net mask yaitu 255.255.255.248. Di sini jumlah hostnya 6. Maka network ID 1.48 rentang hostnya adalah 49 sampai 54. Menghitung untuk router. Karena kita hanya butuh 2 host, dilihat dari tabel di atas yang terpenuhi adalah 30. Yang ini. Dengan subnet 255.255.255.252, network ID-nya yaitu 192.168.10.56, tentang hostnya .57 sampai 58. Subnet masknya 30, maka inilah pembagiannya untuk LAN 1 dengan subnet 10.0, untuk LAN 2 dengan subnet 10.48, dengan LAN 3 10.32, maka IP kita tentukan juga. LAN 1 di sini PC 1 dikasih 10.1, 10.2. Begitu juga dengan yang PC lainnya sesuai dengan subnetnya dan rentang hostnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.